Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqq wa nudu an tilkumu bima kuntum ta'lamun. Bertemu lagi bersama saya Syahrul Fauzi Bisri. Selama 7 menit ke depan saya akan membahas yang berjudul anak muda zaman sekarang gampang cari ilmu, tapi gimana adabnya? Nah, itu yang akan saya bahas selama 7 menit ke depan. Di sini saya mempunyai referensi, yaitu buku Adab Lalu Ilmu yang ditulis oleh Munazziroh SAG. Terlalu banyak, teman-teman, menggeluti ilmu dunia sampai lupa mempelajari adab. Lihat saja, sebagian besar saudara kita sudah mapan ilmunya, sudah banyak ilmunya, banyak mempelajari tauhid, banyak mempelajari fikih, banyak mempelajari hadis-hadis, namun tingkah lakunya terhadap orang tua, kerabat, tetangga, dan saudara muslim lainnya, bahkan terhadap guru dan dosen, itu jauh dari tuntunan oleh Rasulullah SAW. Nah, orang beranggapan ya teman-teman ya, bahwa orang yang kaya ilmu, maka secara otomatis perilaku atau akhlaknya itu semakin baik. Ada juga anggapan tersebut berdasarkan pada keyakinan bahwa ilmu itu selalu berpengaruh pada perilaku seseorang. Orang pintar sekaligus akan berperilaku baik sebaliknya. Orang miskin, ilmu pengetahuan selalu berpihak tidak baik. Nah, orang yang pintar, cerdas, itu pasti berimbas kepada perilakunya yang baik. Apakah demikian? Nah, namun pada kenyataannya, tidaklah selalu demikian, sobat-sobat. Orang yang kaya ilmu, tidak sedikit orang yang melakukan penyimpangan. Seperti halnya contoh-contoh yang ada di internet. Mungkin ada yang ustadz-ustadz yang viral yang mencabuli santri-santri. Banyak ilmunya, tetapi akhlaknya, adabnya tidak demikian, teman-teman. Pada kenyataannya, banyak orang yang mengenyam pendidikan yang sangat tinggi, perguruan tinggi, itu dikenal pelit, diskriminatif, sombong, atau takabur. Sering terlihat konflik dan permusuhan dengan orang lain. Sebaliknya, teman-teman, orang yang berpendidikannya terbatas, tidak besar sekali, bahkan perguruan ya SMK sampai SMA tidak tinggi, teman-teman, namun mempunyai adab yang santun, di tengah masyarakat jujur, suka menolong. Nah, gambaran ini tentu tidak berlaku umum, karena ada juga orang yang berilmu dan juga memiliki akhlak yang baik. Itu plusnya, itu sangat baik. Orang yang berilmu, berilmu tinggi, akhlaknya juga tinggi. Nah, tapi juga ada orang yang berilmu tinggi, bukan jaminan adab berperilaku yang demikian tinggi pula, teman-teman. Karena sebenarnya letak pemahaman pendidikan ilmu yang terbaik itu harus didahului pendidikan adab, teman-teman, agar tidak pincang dan mudah memanfaatkan ilmunya dengan benar. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Dan juga ada salah satu Syekh Soleh Al-Utsaimin berkata, dengan memperlihatkan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Keberadaan adab ini
sangat penting sekali, teman-teman. Tidak lengkap tanpa dibarengi dengan adanya akhlak ilmu itu. Sebab adab akan bisa menjadikan ilmu menjadi barokah. Jika ilmu diimbangi dengan adab, maka manusia tidak hanya akan disebut berilmu, tapi juga berilmu dan beradab. Nah, tentu saja hal ini memungkinkan kita untuk semakin dapat meningkatkan kualitas hidup dan semakin menambah referensi kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sekaligus bekal kita untuk menuju kita saat menikah nanti. Satu hal yang sudah disepakati oleh agama, bahkan moralis, yaitu pentingnya akhlak dan budi dalam kehidupan manusia. Islam amat menekankan tentang akhlak. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak." Nah, dalam pandangan Islam, bisa lebih penting dari ibadah ritual, karena pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa si A ini sholatnya baik, puasanya baik, tetapi dia sering mengganggu, membuli tetangganya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, apa jawabannya? Dia di api neraka. Loh, gimana kalau Nabi Muhammad menjawab seperti itu? Wah, bahaya sekali ya teman-teman ya. Dari kisah ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang dapat mencapai kedudukan tinggi, melebihi kedudukan orang yang banyak ibadahnya ataupun puasanya, adalah karena budi pekerti yang luhur. Tanpa adab dan budi pekerti yang baik, maka generasi yang tercipta adalah generasi yang egois, keras kepala, dan mau menang sendiri. Adab dan akhlak adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berpolitik, berekonomi, beragama, hidup di masyarakat ini, kita bukan sendirian, hidup bermasyarakat. Budi pekerti dan akhlak yang baik itu jauh lebih penting yang diharapkan oleh masyarakat. Landasan pendidikan yang kokoh dan kuat adalah dahulukan untuk belajar adab sebelum belajar ilmu yang lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.